Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan makin dipermudah terus segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Dan kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi kita di sore hari ini di sirkuit Mandalika dan kita langsung melewati tunnel 1 untuk menuju zona tengah. Ya, adapun yang akan kita bahas dalam video ini adalah beberapa lokasi tribun atau grandstand atau tempat duduk untuk menonton beserta kisaran harga tiket yang akan dirilis. Nah, sekarang kita berada di lokasi samping kanan dari trek lurus yang sudah tidak asing lagi. Ini akan menjadi area grandstand yang sangat-sangat spesial. Ini kita sebut dengan Premier Grandstand atau Main Grandstand, atau kita sebut saja tribun utama yang sedang dalam tahap pendirian atau mendirikan tribun tersebut. Ya, kemarin ada yang bertanya untuk pohon kelapa yang ada di samping kanan trek lurus ini memang sengaja dibiarkan tidak ditebang sebagai sebuah ikonik atau mungkin saja sebagai topik pembahasan untuk kalangan para penonton nantinya. Nah, untuk main grandstand ya kurang lebih seperti inilah sampel duduknya ya. Jadi untuk Premier Grandstand ini starting line ada di depannya dan kisaran harga yang akan terpasang sekitar 2.820.000. Ya, kemudian di sini ada juga grandstand atau tribun yang berada di sebelah kanan sebelum tikun yang pertama. Bahkan juga tribun yang ada dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Ini kita sebut Main Grandstand 1A dan sebelah kanan kita akan menjadi Main Grandstand 1B. Jadi untuk gelaran Asian Talent Cup atau USBK untuk tribun sendiri tidak akan dipasang keseluruhan dari trek. Nah, di sini saya tunjukkan di tikungan kedua sudah terlihat hasil dari garisan untuk melakukan pengecatan dari trek. Jadi pinggir-pinggirnya dahulu disiapkan. Dan adapun informasi setelah kita gabung tadi di dalam Zoom meeting mengenai tiket dan sebagainya, dan tiket rencananya akan dirilis 2 hari dari sekarang dan akan mulai dijual belikan 4 hari dari hari sekarang. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana letak posisi tribun untuk Asia Talent Cup dan WSBK, sementara inilah gambar yang akan bisa saya tunjukkan. Nah, untuk tribun yang atau grandstand yang kita lewati tadi, yaitu main grandstand di tikungan yang ke-1 atau tikungan yang kedua, itu harganya 2.350.000 dan itu lebih murah, sekitar ya diskonnya kurang dari 500.000. Kemudian untuk grandstand berikutnya dari tikungan yang ke-5 menuju tikungan yang ke-9 itu belum disusun grandstandnya karena nanti di saat MotoGP. Dan untuk grandstand dari tikungan yang ke-9 menuju 10 itu tidak akan ada grandstand di sisi kiri. Jadi grandstand akan sudah ada alami tribun 360 yang merupakan bukit di belakang Pertamina di depan ini.
Ya, adapun alasan kenapa grandstand tidak akan ada dari tikungan ke-9 menuju tikungan ke-10 karena supaya tidak terhalangi pemandangan ke arah pantai. Jadi Tribun 360 yang merupakan bukit di belakang tulisan Pertamina ini siap menampung sampai ribuan penonton juga. Dan begitu juga dari tikungan ke-10 menuju tikungan ke-11 di sisi kiri tidak akan ada tribun atau grandstand. Lalu dari tikungan yang ke-12 nantinya akan ada kita sebut Lagoon Grandstand, yaitu pemandangan yang menghadap ke arah Laguna itu akan dipatok sekitar harga Rp990.000. Kemudian ada West Grandstand yang berlokasi di tikungan yang ke-13, itu akan membentang sampai di tikungan yang ke-14. Jadi West Grandstand ini harganya sekitar Rp1.340.000. Nah, untuk grandstand sendiri pada WSBK maupun Asian Talent Cup kita bagi menjadi West Grandstand dengan East Grandstand atau Grandstand Barat dan Grandstand Timur. Nah, untuk grandstand di sisi barat dari tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 ini nanti harganya lebih murah ya. Ini disebut standar grandstand teman-teman. Jadi harga kisarannya itu Rp770.000. Ini hampir sama dengan grandstand di sisi timur dari tikungan yang ke-4 menuju tikungan yang ke-5, yaitu persisnya di samping inner service road dari tikungan yang ke-4 menuju tikungan yang ke-5. Ini akan sama harganya dengan West Grandstand yang ada di depan kita ini. Nah, dari sini kita akan coba menyeberang ke zona tengah sedikit karena di sini akan ada grandstand juga. Ini yang berada dari tikungan ke-13 menuju 14. Dan persiapan tribun atau grandstand yang ada di sini ini disebut dengan Grandstand West atau West Grandstand, dan ini harganya sudah kita kupas tadi sekitar Rp1.340.000. Nah, dari tikungan yang ke-13-14 ini kita akan melesat menuju tikungan yang ke-15 yang mana di sisi kiri dari tikungan yang ke-15 membentang sampai menuju tikungan yang ke-16 sudah terlihat di situ tumpukan-tumpukan bahan-bahan tribun sendiri juga sedang disiapkan. Nah, untuk grandstand di sini juga hampir sama ya, disebut dengan standar grandstand. Nah, ini ada kisaran harga seperti tadi saya katakan Rp770.000. Jadi teman-teman bisa menyaksikan atau bisa mengamati posisi tribun dengan pemandangan yang sekiranya menjadi favorit Anda semua. Jadi sudah mulai tertata di sini ya untuk tribun ataupun grandstand, terutama khususnya untuk Asian Talent Cup maupun untuk WSBK. Jadi kebanyakan grandstand akan terfokus di bagian sisi utara saja dulu. Nah, di depan Medical Center atau tikungan yang ke-16 ini nanti akan ada dua grandstand juga. Itu juga main grandstand namanya, main grandstand 1 dan main grandstand 2. Yang mana main grandstand 2 ini berdekatan dengan precast tembok keliling luar. Itu harganya Rp1.810.000. Lalu ada main grandstand yang berdekatan dengan bangunan PLN, itu main grandstand 1, dan persisnya nanti itu akan memiliki harga hampir sama, kurang Rp2 juta juga.
Nah, untuk pedok sendiri ini memiliki harga khusus nantinya jikalau di atas pedok sudah tersusun semacam grandstand, atau ibaratnya nanti akan ada bangunan permanen ya setelah beberapa tahun kemudian, itu akan menjadi premier kelas semacam pedok 2F kita bilang, dan itu akan membuat sesuatu pemandangan yang lebih beda lagi sehingga harganya khusus. Namun untuk harga belum kita bisa sebutkan di sini, namun ada kisaran ya, semacam kisaran seperti premier gitu, premier deluxe dan superior akan ada. Nah, buat para penonton yang tidak mau duduk di grandstand juga kita sebut dengan general admission, dan ini harganya sekitar Rp475.000. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri mau lesehan atau general admission, atau mau duduk di bangku-bangku yang sudah saya bagikan informasinya tadi. Jadi buat yang masih ada pertanyaan atau belum jelas, bisa mengulangi video ini dan menyimak lebih seksama. Dan sederetan pedok yang sudah tersusun di sini atau yang sudah berdiri hampir 15 lokal teman-teman, hanya dalam 4 hari, dan lantai 2 juga sudah terpasang hampir 10 deretan atau 10 lokal berderet begini. Untuk pemandangan dari pedok kepada grid start itu sudah tidak asing lagi buat teman-teman. Namun bagaimana pemandangan dari main grandstand atau tribun utama dari seberang pedok? Dan seperti informasi yang bisa saya bagikan, kalau grandstand atau tribun utama yang berada di bagian tengah atau berhadapan dengan pedok sendiri, itu akan ada menjadi dua section, yang mana menjadi 3 kategori. Ada namanya section 1 di kategori C, kemudian section 2 atau section A, dan ada section yang kedua juga menjadi kategori B. Jadi seperti deretan, nanti yang berada di depan race control itu akan menjadi kategori C, kemudian yang berada di grid start itu kategori A, lalu yang berada di sebelah kanan dari gantry atau sesudah melewati gantry itu berdekatan dengan tunnel 1 itu akan menjadi kategori B. Dan untuk yang mau tinggal di deluxe class atau VIP village, nanti akan disiapkan di sisi kanan dari tunnel 1, dan itu pun juga akan ada semacam 3 harga, yaitu premier room dengan VIP box dan food and beverage itu sekitar Rp19.600.000. Nah, saya coba mendekat di sini untuk kamera udara seperti apa sekiranya pemandangannya, tapi tentunya nanti bangkunya akan ditata sebersih mungkin dan ditata secantik mungkin. Nah, seperti inilah kurang lebihnya pemandangan yang sekiranya kita duduk di section 2 di kategori B menghadap ke arah trek lurus dan pemandangan ke arah pedok. Nah, jadi setelah berkompetisi di 4 benua ya, ada 20 pembalap akan mengakhiri musim 2021 di satu-satunya seri Asia, yaitu di Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi siapakah yang akan menjadi juara dunia World Superbike musim 2021? Jadi teman-teman harus saksikan dan rasakan langsung ya, segera meluncur dan dapatkan tiketnya. Kurang lebihnya, terima kasih sudah menyimak dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.